Namun walaupun kita terus ada dalam sebuah pergumulan, namun kenyataan, ini kenyataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, serta bukti bahwa Tuhan senantiasa berkuasa untuk menepati janji. Seharusnya meneguhkan kita untuk selalu percaya kepada Dia dan percaya kepada firman-Nya di dalam segala hal. Apa kabar? Tuhan ya, pagi ini kita patut bersuka cita saudara, karena Tuhan tambahkan lagi hari demi hari untuk kita bisa lewati dan kita bisa melihat pernyataan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Baik saudara, setelah mendengarkan firman Tuhan nanti kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini sifatnya terbuka, artinya setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu boleh mengikuti sakramen ini. Ya, baik saudara-saudara, tadi kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, saya mau berbicara secara khusus tentang satu bagian dari kehidupan iman Abraham dan Sarah. Ya, kalau saudara membaca kitab Kejadian, saudara akan ketemu dengan kisah ini. Ya, tentu saja banyak atau panjang kisah perjalanan Abraham dan Sarah. Tetapi pagi hari ini kita akan mengambil salah satu setting kehidupan iman Abraham dan Sarah, ya, terkait hal mempercayai atau mempercayai Tuhan terkait dengan keturunan fisik mereka, saudara ya. Jadi saya berikan judul khotbah pagi ini, awalnya tertawa, akhirnya tertawa juga, saudara. Coba dikembalikan ke atas, lagi. Terus sampai di bawah ya. Lagi. Oke, ya. Nah, sekali lagi saudara, pagi ini kita akan mengambil salah satu setting kehidupan iman Abraham dan Sarah terkait mempercayai Tuhan, terkait dengan adanya keturunan fisik mereka, ya. Nah, kalau kita melihat atau mulai mengulik kitab Kejadian, saudara-saudara, dan kita fokuskan perhatian kita kepada kisah Abraham dan Sarah, maka kita akan melihat bahwa salah satu janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah adalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka keturunan fisik untuk menjadi ahli waris bagi mereka. Jadi ketika Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram, di kitab Kejadian pasal 12 itu dipanggil oleh Allah, ya. Dia dipanggil bersama istrinya yang waktu itu namanya masih Sarai, ya. Lalu disuruh pergi ke satu negeri yang belakangan kita ketahui sebagai tanah Kanaan, untuk mereka datang ke sana dan memulai rencana-rencana Allah di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Nah, selama di dalam pergumulan iman mereka, dalam mempercayai Tuhan yang menuntun mereka, salah satu janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah adalah bahwa mereka akan diberikan keturunan fisik, ya, yang kalau kita lihat di dalam catatan kitab Kejadian digambarkan banyaknya itu seperti
bintang di langit dan seperti pasir di laut. Artinya Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa Dia akan memberikan kepada mereka keturunan yang akan menjadi satu bangsa yang sangat besar. Bahkan kalau kita cek di dalam Kejadian pasal 12, pada waktu Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan berkat atas keturunanmu. Keturunan mereka itu sangat banyak, saudara ya. Nah, janji Tuhan ini diberikan kepada Abraham dan Sarah, tetapi kita tahu di dalam perjalanan hidup mereka tampaknya janji ini belum juga digenapi oleh Tuhan, saudara. Coba kita memeriksa ya, ada paling tidak 7 kali Tuhan mengatakan janji terkait dengan keturunan mereka. Ini kita akan lihat ya. Nah, yang pertama, saudara boleh buka Alkitab saudara pelan-pelan. Yang pertama di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 ya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7, di sana Tuhan menjanjikan ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan negeri itu bagi keturunannya. Kita harus ingat bahwa waktu itu Abraham dan Sarah belum memiliki keturunan, tetapi Tuhan sudah memberikan janji bahwa negeri nanti di mana mereka akan tiba itu diberikan kepada keturunan mereka, saudara. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 13 ya, ayat 14 dan 16, janji ini diulang lagi oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, saudara. Lalu di pasal 15 ya, ayat 4 dan 5, kembali Tuhan meneguhkan janji itu. Aku akan memberikan kepadamu ahli waris. Bahkan di pasal 15 ini Tuhan menggambarkan keturunan Abraham dan Sarah itu seperti bintang di langit. Artinya begitu banyaknya keturunan itu sampai tidak mungkin untuk dihitung. Padahal waktu itu Abraham dan Sarah belum memiliki keturunan, saudara. Lalu di pasal 15 ya, masih pasal 15 ayat 16, Tuhan menyinggung tentang keturunan keempat dari Abraham dan Sarah. Masih pasal 15 ayat 18, kembali Tuhan meneguhkan bahwa negeri nanti walaupun mereka akan diusir dari negeri itu bicara tentang pembuangan dari pembuangan ke Babel waktu itu ya, mereka kelaparan, lalu zamannya Yusuf ya, lalu Yusuf pergi ke Babel, Yusuf pergi ke Mesir, lalu nanti mereka akan pulang kembali ke tanah Kanaan, disinggung oleh Tuhan. Di pasal 17 bahkan seluruh pasal itu mulai ayat 1 sampai ayat 27 itu Tuhan terus-menerus mengulang janji tentang keturunan itu, saudara. Nah, di pasal 18 ini terakhir kali sebelum Ishak nanti lahir. Di pasal 18 Tuhan kembali mengulang janji tentang keturunan Abraham dan Sarah. Tetapi kita mau melihat, saudara, sebelum Ishak lahir ada peristiwa yang sangat unik, saudara, yang dialami baik Abraham atau Sarah ketika Tuhan datang kembali meneguhkan kembali janji itu, saudara. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 17 ayat 17 ya. Kejadian pasal 17 ayat 17. Dari sini kita akan memulai rangkaian khotbah ini, saudara. Kejadian 17 ayat 17. Pada waktu itu malaikat Tuhan datang menemui Abraham, saudara. Lalu malaikat
Tuhan berbincang-bincang kepada Abraham. Lalu di dalam perbincangan itu, saudara-saudara, setelah malaikat Tuhan memberikan tanda bahwa mereka harus disunat, ya, dari pihak Abraham, mereka harus disunat, semua laki-laki yang ada di rumahnya harus disunat. Nah, tiba di ayat 15, ya, kalau saudara lihat di sana pasal 17 ayat 15 dikatakan begini, saudara. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, ya, itulah namanya. Lalu perhatikan di ayat berikutnya, saudara-saudara. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Saudara perhatikan, janji ini diulang lagi oleh Tuhan, ya, melalui malaikatnya, saudara. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Maksudnya Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa, ya. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi Allah mengulangi janji itu kepada Abraham. Tetapi perhatikan apa yang menjadi respon Abraham di ayat 17. Saudara-saudara, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata di dalam hatinya, saudara-saudara, ya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya. Nah, saudara-saudara, menarik. Kenapa? Karena Abraham memiliki begitu banyak pengalaman iman dengan Tuhan. Kalau kita membaca kisah-kisah di mana Tuhan mulai menuntun Abraham semenjak mereka keluar dari Ur Kasdim, dan terus dituntun saudara, maka sebenarnya kita bisa menyimpulkan satu hal, bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa bagi Abraham, ya. Bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa bagi Abraham. Tetapi ada satu sisi di mana Abraham dan Sarah terus bergumul terkait mempercayai Allah. Sisi pergumulan mereka itu adalah terkait dengan adanya seorang anak. Bahkan saudara-saudara, 7 kali sudah, ya, Tuhan mengulang janji itu. 7 kali Tuhan terus mengulang janji itu. Semenjak Abraham masih muda, semenjak Sarah masih muda, saudara-saudara. Terus janji itu diulang-ulang. Saya yakin Abraham dan Sarah percaya kepada janji Allah. Tetapi seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, ya, seiring berjalannya waktu, mungkin saja Abraham bukan tidak percaya, tetapi mulai tidak mengharapkan janji itu. Bisa jadi. Mungkin saja Abraham bukan tidak mempercayai Tuhan, tetapi mungkin hatinya mulai tidak lagi berpikir tentang itu, tidak lagi mengharapkan itu. Dan ketika pada usianya 100 tahun, Tuhan akan kembali melalui malaikat Allah, dan malaikat Allah berkata dengan sangat yakinnya bahwa dia akan memberkati Sarah istrinya, dan dari Sarah ini ketika diberkati, Sarah akan menjadi ibu bagi bangsa-bangsa, Sarah akan menjadi ibu bagi raja-raja, dan bangsa-bangsa akan lahir dari keturunannya. Maka saudara-saudara, ada rasa mungkin geli dalam pikiran si Abraham ini, saudara. Ya, saya coba belajar teks ini dalam teks bahasa Indonesia, dan saya lihat dalam teks bahasa aslinya, dan saya lihat beberapa komentar tentang itu. Waktu Abraham menjawab malaikat Tuhan itu, kalimat Abraham ini tidak beraturan, saudara. Ya, di dalam teks aslinya itu kalimatnya itu kurang beraturan. Saudara tahu ya, kalau kurang beraturan itu kayak kita ngobrol sama orang dan kita tuh merasa tidak mengharapkan obrolan itu atau apa gitu. Kadang-kadang kita menjawabnya itu kurang beraturan, betul?
ya bla bla bla. Nah itu yang tertulis dalam percakapan Abraham ini, saudara. Ya para ahli mengatakan kalimat-kalimat itu tidak tersusun dengan rapi, saudara. Nah ada seorang ahli yang berkata ini menandakan ekspresi kebingungan, ya ekspresi kebingungan. Kalau orang bingung biasanya kalimatnya tidak teratur, ya. Kalau kita yakin kita tidak ragu, kadang kalimat kita menjadi satu kalimat yang teratur. Ya, tetapi kadang-kadang kalau kita bingung, kalimat kita menjadi kalimat yang kurang teratur. Nah itu yang menjadi ekspresi Abraham waktu itu. Mungkin kalau kita perhatikan, ya gimana ya, masa sih saya udah 100 tahun, istri saya sudah 90 tahun. Tapi dalam hati nih kan, karena dia harus dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Dia tidak menyangkal perkataan malaikat Allah, tapi jauh di lubuk hatinya dia kebingungan. Saya sebenarnya udah nggak berharap andaikan si Ismail boleh diberkati, ya walaupun saya nggak punya keturunan, kan itu ada di bagian dari Ismail aja lah. Tapi itu dalam hatinya mungkin dia berbicara sendiri, bergumul sendiri, dia kebingungan sendiri antara ragu dengan perkataan Allah, antara ragu dengan keadaan fisik, saudara. Jadi Abraham mengalami kebingungan ketika Tuhan meneguhkan perjanjiannya kembali. Kenapa dia bingung, saudara? Alasannya jelas, alasan manusia. Alasan manusiawinya apa? Saya sudah 100 tahun, kata Abraham. Istri saya sudah berumur berapa? 90. Secara manusia, sekali lagi Abraham itu percaya kepada Tuhan. Tetapi jauh di lubuknya, ya apa mungkin ya? Saudara, pergumulan iman Abraham untuk mempercayai Tuhan itu bukan satu pergumulan yang mudah. Saya yakin, sekali lagi kalimat ini saya tekankan, Abraham percaya betul kepada Tuhan. Tetapi ada satu sisi yang menjadi pertimbangannya. Masa saya yang sudah 100 tahun, istri saya yang sudah 90 tahun, itu akan punya anak. Masa sih? Saudara bisa melihat kegundahan Abraham di sini. Di hadapan Abraham ada malaikat Tuhan yang ilahi, yang ketika dia berfirman janjinya ia dan amin. Tetapi di sisi lain dia melihat keadaannya yang rasanya tidak mungkin. Artinya apa yang dikatakan malaikat Allah dengan apa yang menjadi keadaan realnya pada waktu itu seakan-akan tidak cocok atau bertentangan. Itu Abraham. Sekarang kita lihat Sarah, ya. Mari kita lompat ke pasal 18. Lalu kita baca ayat 12. Ya. Ini judulnya Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Diulangi lagi janji itu. Perhatikan ya, pasal 18 ayat 12. Tapi kita baca dulu mulai dari ayat 9 ya, supaya konteksnya dapat. Coba lihat ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Ini malaikat Tuhan datang lagi kepada Abraham. Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali kapan? Tahun depan, kata malaikat Tuhan, ya, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan percakapan itu pada pintu kemah di belakangnya. Karena dulu kan bukan rumah ya, kemah-kemah. Jadi Sarah ada di dalam kemah, mereka berbincang-bincang di depan kemah itu malaikat Tuhan dengan Abraham. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan diberikan keterangan lebih jauh lagi, Sarah
telah mati haid. Artinya sudah tidak mungkin memiliki seorang anak, itu udah gak mungkin. Perhatikan ayat 12. Jadi karena keadaan ini, waktu Sarah mendengar percakapan mereka, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku yaitu Abraham sudah tua. Artinya sudah nggak mungkin. Sarah tertawa sebenarnya. Sekali lagi saya yakin, Sarah bukannya meragukan Allah, tetapi mungkin dia tidak lagi mengharapkan itu, saudara. Ya udah tua saya, ya. Nah, cuma beberapa penafsir mengatakan ekspresi Sarah ini adalah ekspresi ketidakpercayaan. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak percaya pada Allah, tapi tidak percaya pada keadaannya. Ini ekspresi itu nggak mungkin. Makanya tadi kalau saudara lihat alasannya apa? Mungkinkah aku birahi sedangkan aku sudah tua, lanjut umur, tuanku sudah layu? Sudah nggak mungkin. Jadi ini ekspresi ketidakpercayaan. Waktu Sarah mendengar percakapan malaikat Allah dengan Abraham, dia nggak percaya. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak percaya pada keadaannya. Nggak mungkin. Lalu dia tertawa. Nah, di dalam dua kesempatan ini, baik Abraham maupun Sarah, ya, ketika janji itu diteguhkan kembali, entah kenapa respon mereka kok sama. Mereka tertawa. Abraham tertawa karena bingung mau jawab apa ya. Udah tua 100 tahun, istriku 90 tahun. Sarah tertawa karena mereka sadar, saya sudah layu, mati haid dan sebagainya. Tuanku juga sudah tua, nggak mungkin. Saudara-saudara. Tetapi mari kita lompati kisah ini, lalu kita lihat akhir dari cerita ini. Saudara-saudara, mari kita buka kitab Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21. Sudah? Lalu kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 7, ya. Perhatikan. Begini firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan. Perhatikan itu ya. Ini kondisi-kondisi yang tadi ditertawakan itu. Saya sudah tua, ya. Lalu malaikat bilang tahun depan, Sarah tertawa. Nah ini dijawab, saudara. Lihat, pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Perhatikan ayat 5, kembali disinggung ini. Ini penting, saudara-saudara. Ini penting. Penulis kitab Kejadian jeli sekali dalam meneguhkan janji Allah. Di ayat 5 dicatat lagi, saudara-saudara. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Bukankah ini sudah diulang-ulang di ayat tadi? Tapi perhatikan, penulis kitab Kejadian adalah seorang narator yang ulung, seorang penyampai narasi yang baik. Dia mengutip lagi yang membuat Abraham tertawa, itu dikutip dimasukkan ke sini. Yang membuat Sarah tertawa dikutip dimasukkan di sini.
Ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dan perhatikan ayat 6. Ya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ya. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara perhatikan, ya. Kalau kita tadi mengulang kembali, Abraham tertawa karena kebingungan menjawab apa. Umurku sudah 100 tahun, Sarah 90 tahun. Sarah tertawa karena ekspresi ketidakpercayaan terhadap keadaannya. Betul? Saya sudah mati hari, tuanku sudah layu, tua, saya sudah layu. Itu dia tidak percaya kan. Jadi itu ketika dihubungkan dengan keadaan, dan dia tertawa, tertawa lucu dengan Allah. Tetapi saudara-saudara, ketika Allah mewujudkan setiap janjinya terkait kelahiran seorang anak, maka saudara, Sarah tertawa. Tetapi tertawa kali ini bukanlah tertawa karena kelucuan, bukanlah tertawa karena kebingungan, bukanlah tertawa karena ketidakpercayaan akan keadaannya, saudara-saudara. Sarah tertawa karena Allah membuat semua kebingungan, membuat semua kelucuan yang membingungkan dia menjadi satu kenyataan. Bahkan di dalam teks aslinya, pasal 6 dan pasal 7 ini adalah sebuah puisi, saudara-saudara. Sebuah puisi. Saudara bayangkan, waktu Sarah melahirkan, ya, naluri puisinya keluar, saudara. Rupanya Sarah ini jago puisi juga. Dia berpuisi, saudara-saudara. Dia berpuisi dan menggambarkan Allah dengan luar biasa, saudara-saudara. Allah telah membuat aku. Jadi ini semata-mata karena Allah, bukan karena dia. Subjeknya adalah Allah. Allah telah membuat aku tertawa, bukan aku. Kenapa bukan aku? Gak mungkin. Usiaku tua, bukan suamiku Abraham. Kenapa bukan Abraham? Gak mungkin. Dia sudah 100 tahun. Gak mungkin. Ini benar-benar adalah perbuatan Allah. Allah lah yang membuat aku tertawa. Kira-kira kayak gitu tuh isi apa pikiran si Hawa. Siapa? Sarah itu, saudara. Ya. Nah nanti Ishak, ya. Nama Ishak itu ya lahirnya dari kata tertawa itu. Ya. Di dalam bahasa Ibrani itu tertawa itu ditulis dengan kata salhak. Ya. Lalu dari kata salhak inilah lahir nama Ishak. Ya, orang yang tertawa, aku tertawa, kira-kira itu Ishak. Ya. Jadi nama anaknya itu memang betul-betul diambil dari pergumulan iman dalam mempercayai Allah terkait keturunan, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ini baik-baik, saudara, kita tentu dapat melihat banyak tensi. Tahu tensi ya? Tensi itu, saudara-saudara, apa ya? Turun naiknya perasaan Abraham dan Sarah terkait keturunan. Kalau kita sebagai Abraham, mungkin kita akan bertanya, Tuhan, kenapa enggak waktu aku masih muda saja Engkau berikan anak? Tuhan, kenapa enggak begini? Mungkin ini yang terbaik, Tuhan. Ya kan? Kerap kita berkata dalam hati kita begitu, betul? Tuhan, menurut saya ini loh yang terbaik. Kenapa harus lahir Ismail dulu? Kenapa enggak Ishak saja? Kenapa bla bla bla? Kenapa ada banyak pertanyaan sampai kita mungkin tiba dalam satu kondisi, ya sudahlah,
udah nggak berharap lagi lah. Nah itu yang dirasakan Abraham, saudara. Nah ketika Abraham tiba pada titik ini, Tuhan datang, Tuhan meneguhkan janji kepada Abraham, kepada Sarah. Walaupun janji itu direspon dengan hal tertawa, saudara, karena keadaan yang memang tidak mungkin, tetapi Allah membuat janji itu digenapi. Dan hasil dari penggenapan dari janji Allah tetap membuat Sarah tertawa. Tetapi tertawanya bukan lagi tertawa dengan ekspresi kebingungan, bukan lagi tertawa karena ekspresi ketidakpercayaan terhadap keadaan, tetapi tertawa karena ternyata Allah mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi dia menjadi mungkin. Itu dia, saudara. Sehingga saudara, kita dapat menarik beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, ya, kita dapat berkata seperti firman Tuhan berkata, tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Dan ini tidak saya simpulkan sendiri. Ini ada di dalam rangkaian percakapan antara malaikat Allah dengan Abraham. Coba kita lihat Kejadian 18 ayat 14. Ini setelah Sarah tertawa, ya. Nah di ayat 12 kan Sarah tertawa. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Di ayat 13 perhatikan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Lalu di ayat 14 apa, saudara? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Jadi saudara, ya semua rangkaian cerita yang baru saja saya sampaikan ini, kita dapat menarik pelajaran. Yang pertama adalah tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Allah kita. Amin, saudara. Bagi Abraham dan Sarah, Ishak lahir dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Saudara, intensinya di sini. Ishak lahir dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Sekali lagi kita sindir, Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun. Secara manusia waktu itu tidak mungkin lagi mereka bisa melahirkan seorang anak, tidak mungkin. Jadi keadaan Sarah dan Abraham itu adalah keadaan yang tidak mungkin. Tetapi ketika itu tiba di tangan Allah, apa yang tidak mungkin dalam pemikiran Abraham dan Sarah itu menjadi mungkin bagi Allah. Amin, saudara. Nah ini harus kita tangkap, saudara. Makanya di dalam cerita-cerita seperti kitab Kejadian, Keluaran, di dalam cerita atau hikayat di dalam Alkitab, itu tokoh utamanya itu adalah Allah. Semua inti cerita itu tidak bisa lepas dari Allah. Dan kali ini kita menemukan kepada Abraham dan kepada Sarah secara jelas Tuhan memaparkan satu kisah yang walaupun panjang, tetapi ketika kita ekstrak, kita simpulkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham dan Sarah keadaannya mustahil, tidak mungkin. Tapi ketika itu ada di tangan Tuhan, maka apa yang mustahil bagi Abraham, apa yang mustahil bagi Sarah, tidak bagi Tuhan. Sekarang kita tarik dalam kehidupan. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan retoris, sesuatu yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah ada. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jawabannya sudah ada. Tidak ada. Kita tarik dalam kehidupan. Keadaan apa yang membuat engkau hari ini bingung, seakan tidak percaya lagi kepada keadaan, bukan tidak percaya kepada Tuhan loh ya. Saya yakin kita semua percaya kepada Tuhan, betul? Benar. Betul. Tapi ada kondisi di mana hidup kita seakan-akan kita nggak percaya pada keadaan kita, betul nggak? Ini bukan masalah saya nggak percaya kepada Tuhan. Semenjak saya menjadi orang Kristen, apalagi saya menjadi hamba Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Tapi saya harus
Ya, bukan menyamakan diri dengan Abraham. Maksudnya ada titik-titik dalam hidup saya. Seakan saya berkata, Tuhan, ya sudahlah, saya kayaknya nggak mampu. Bukan nggak percaya sama Tuhan, percaya. Tapi saya bilang, sudahlah Tuhan. Ya kalau memang ya sudahlah. Nah itu loh, ngerti ya? Nah itu yang mau direstorasi sama Tuhan, itu yang mau diperbaiki. Bicara iman gak usah diragukan, kita semua percaya sama Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, saya tetap yakin bahwa ada titik-titik di mana kita mengalami kebingungan, di mana kita mengalami ketidakpercayaan terhadap kondisi kita, seperti apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Dan ini ketika ada di tangan Tuhan, apa yang membuat kita bingung, apa yang membuat kita seakan tidak percaya, itu diperbaiki. Mungkin bagi Abraham dan Sarah bukti nyatanya adalah Ishak lahir. Bagi kita, saya tidak tahu bukti nyatanya apa. Itu sebabnya saudara, perjalanan iman kita dengan Tuhan, saya yakin itu tidak selalu mulus. Ya. Ada pergumulan di sana, ada perjuangan untuk terus dapat memandang kepada Tuhan. Tetapi pagi ini kita kembali belajar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Yang kedua yang bisa kita pelajari, ya, Tuhan berkuasa. Ya, perhatikan, Tuhan berkuasa menepati janji. Dia berkuasa. Saudara mengetahui makna kata berkuasa. Berkuasa itu berarti mengendalikan. Ya. Berkuasa berarti mengatur. Artinya terhadap janjinya, Tuhan itu mengendalikan seluruh janjinya. Tuhan itu mengatur seluruh janjinya. Untuk apa? Untuk ditepati. Amin. Jadi, saudara, manusia itu gak berkuasa loh menepati janji. Saya mau tanya, siapa di antara kita gak pernah ingkar janji? Angkat tangan. Yang tidak pernah ingkar janji. Pak, nanti saya jam 7 ya, jam 8 kan? Ingkar janji. Hah? Pak, tenang. Ya, nanti saya datang ini. Gak datang, gak beritahu, ingkar janji gak? Enggak. Tidak ada di antara kita yang memiliki kuasa penuh atas janji kita, betul? Kalau ada, berarti ada di antara kita yang gak pernah ingkar janji dong. Hanya Tuhan yang memiliki otoritas penuh terhadap janjinya. Artinya, hanya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Gitu biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari pernyataan ini, bahwa Tuhan berkuasa menepati janji? Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah ketika Tuhan menepati janjinya kepada kita, sebenarnya itu adalah pernyataan kasih dan anugerah semata. Siapa kita harus menuntut janji apa? Betul? Betul? Saudara, saya semakin kesini semakin belajar tentang iman. Saya tidak perlu mengklaim janji Allah dalam hidup saya. Tidak perlu. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Amin. Ya. Saya tidak perlu meragukan janji Allah. Karena saya tahu itu pernyataan kasih dan anugerah semata. Siapa yang bisa menuntut Allah ketika seakan-akan dia tidak menepati janji? Siapa yang bisa menuntut Allah? Tidak ada yang bisa menuntut. Tetapi ingat, Allah tidak menepati janji. Dia akan menepati janji. Karena itulah pernyataan kasih dan anugerah. Jadi saudara-saudara, hal menepati janji bagi Allah itu adalah anugerah bagi kita.
Itu harus kita camkan. Keputus asaan salah itu berubah menjadi teriakan sukacita ketika Allah menepati janji. Ketika Allah menepati janji, maka kita akan penuh dengan teriakan-teriakan sukacita. Terakhir, ya, hari ini mempercayai atau memercayai Tuhan dalam tataran praktis melibatkan pergumulan yang nyata dan terus-menerus sepanjang umur kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita akan dengan mudah menghadapi perjalanan hidup ke depan, tidak juga. Tapi saudara-saudara mempercayai Tuhan di dalam tataran praktis melibatkan pergumulan terus bergumul. Nah, yang kedua saudara-saudara, ya, namun walaupun kita terus ada dalam sebuah pergumulan, namun kenyataan, ini kenyataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, serta bukti bahwa Tuhan senantiasa berkuasa untuk menepati janji. Seharusnya meneguhkan kita untuk selalu percaya kepada Dia dan percaya kepada firman-Nya di dalam segala hal. Jadi saudara-saudara, mari kita percaya kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah berkuasa menepati seluruh perkataan dan janji-Nya. Andalkan Tuhan dalam segala kondisi hidup kita. Sulit, senang, waktu macet, waktu lancar, waktu sakit, waktu sehat, waktu cukup, waktu tampaknya kekurangan. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa Dia adalah Allah yang akan memelihara kita menepati janjinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita.